itu ya, berdasarkan, apa, pelajaran yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Saya langsung share saja untuk materinya terkait per subjek, materi dengan, Hari ini, data yang mungkin lebih komprehensif ya, lebih lebih banyak variabelnya yang saya apa, sampaikan supaya nanti pada saat ujian kalian udah siap ya dengan, eee, bahan-bahan yang memang sudah saya berikan sebelumnya. Lihat ya Excel-nya ya. Nah, jadi ini adalah data sebenarnya data survei, ya data survei, ya dari survei sebanyak variabel X1 ini, angka 80 itu didapat dari mana gitu ya. Sebenarnya X1 itu adalah angka yang diperoleh ya dari 10 pertanyaan yang mewakili si X1 ya. Jadi si X1 itu ya, si X1 itu adalah, variabel yang isinya adalah 10 pertanyaan. Begitupun dengan X2, X3, X4, X5, X6, dan Y. Ya, nah ini jenis kelamin. Jenis kelaminnya di sini ketahui bahwa satu laki-laki, dua perempuan. Karena ya, karena jenis kelamin itu adalah kualitatif, maka dia harus pakai dummy nanti. Nah, ini mau lihat faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, bagaimana memperoleh nilai 80 ya dan 160. Nah, di sini skala penilaian dari, kuesionernya adalah 1 sampai 5. Skala pertanyaannya, mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nah, maka cara menghitungnya adalah saya rata-ratakan setiap orang ya di masing-masing variabel ini dari 10 pertanyaan, lalu habis rata-rata dibagi dengan nilai tertinggi yaitu 5, lalu dikali 100 ya. Jadi ini dikali 100 ya. Setelah itu dikali 100 berarti ini satuannya sudah persen, ya sudah persen. Nanti interpretasinya juga tidak perlu lagi kita learn-kan karena satuannya sudah persen karena dikali 100 ya. Nanti interpretasi dari X1, X2 sudah, kenaikan X1 satuan maka Y-nya akan naik sebesar, satuan. Nah, satuan itu sudah persen, karena memang satuan ini sudah hitungannya persen. Nah, sebelum melangkah lebih jauh gitu ya, kita tahu bahwa data ini adalah data cross sectional ya. Kenapa cross sectional? Karena data survei ya, data survei yang dilakukan total ada 274 responden ya. Berarti dengan kata lain regresi ini nanti analisanya menggunakan SPSS seperti itu. Nanti setelah penggunaan SPSS saya akan coba perlihatkan bagaimana kalau cross sectional kita lakukan di eViews gitu ya, di eViews. Nanti lebih mudah yang mana itu terserah kalian. Misalkan kalian sudah terbiasa kalau data dengan cross sectional diolah pakai SPSS silahkan saja ya. Jadi saya menginterpretasikan yang hasil jawaban dari soal ini dengan SPSS dulu ya. Nanti saya akan coba, demonstrasikan pakai eViews, nanti kalian tinggal pilih aja yang mana yang lebih mudah dan mana yang, cenderung, lebih enak untuk diinterpretasi dan juga dianalisa tahap per tahapnya. Nah, langkah pertama adalah karena saya tahu jenis kelamin itu adalah dummy, di mana satu itu adalah laki-laki, 2 perempuan, maka saya buat di sini ya, dummy jenis kelamin, dummy jenis kelamin ya. Berarti saya bikin di sini, satu adalah laki-laki dan 0 ya, 1 0 ya, 0 adalah perempuan. Perempuan, karena dummy itu harus 1 0. Di sini ada 2, berarti 2 itu saya anggap 0 nanti ya. Saya buat di sini ya, insert, lalu saya bikin dummy jenis kelamin. Dummy jenis kelamin, 1 saya kasih 1, selain 1 saya kasih 0. If sama dengan 1, kasih 1, sisanya kita kasih 0. Maka kita double klik di sini, ya, maka sudah 1 0, seperti itu ya. Begitupun nanti kalau misalnya kategori yang nanti yang dummy itu ada 3, maka pakai prinsip variabel dummy. Berarti ada 2 variabel dummy ya, dibikin 1 0 semua. Berarti dummy 1 sama dummy 2 ya. Karena ini kebetulan jenis kelamin ini hanya 2 kategori, maka saya sudah buatkan variabel dummy jenis kelamin, seperti ini, ya. Oke. Kalau sudah, ya kita buka SPSS di sini.
SPSS, saya buka. Saya sudah tidak lagi print screen tahapan-tahapannya karena sudah ada, nanti tinggal bagaimana menginterpretasikan, output ya, regresi, datanya cross section, sampai uji asumsi klasik, sampai pada kesimpulan ya. Lalu saya masukkan, datanya dari Excel ini, mulai dari X1 ya, ini sampai jenis kelamin, dummy-nya ini nggak perlu ya, kita masukkan. Lalu masuk data view. Saya paste di sini saja, spesial. Ini sudah karena datanya ya tidak perlu namanya stasioneris ya. Stasioneris ya, tanya stasioneris. Analisisnya jadi di sini bahwa independent variabelnya adalah X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 ya. Variabel dummy yaitu jenis kelamin tadi ya, kita buat di sini 0 adalah perempuan dan 1 adalah laki-laki. Gitu ya. Lalu ini variabel dependent dan ini merupakan cross sectional datanya. Ntar saya cek dulu, saya pakai earphone. Cek udah nyambung belum? Oke. Sip. Oke ya. Nah, sekarang saya mau mengeluarkan data ini. Sebenarnya nanti pada saat di ujian, data itu memang keluaran output dari SPSS ya, dari SPSS. Tapi, dalam penelitian itu terkadang output SPSS itu harus dimodifikasi ya, supaya memang tidak terlihat bahwa itu adalah output SPSS. Nah, kita mau ngeluarin nilai minimum, maksimum, min, standar deviasi dari masing-masing variabel, kecuali yang, dummy tidak perlu ya. Nanti kita akan buatkan gambarnya seperti ini ya, kita akan buatkan gambarnya. Lalu kita akan analisa. Bagaimana caranya? Ya ini tinggal kita buat sini analyze, pakai deskriptif, jangan yang frekuensi tapi pakai yang deskriptif saja. Ya. Kita masukkan semua data kecuali yang dummy-nya ya. Kecuali yang dummy saya masukkan di sini. Lalu kita klik option ya. Nah, di sini kita klik min, minimum, maksimum, dan standar deviasi. 4 ini aja cukup ya. Karena saya mau melihat perbandingan persepsi dari masing-masing variabel yang paling tinggi siapa gitu ya. Kalau sudah kita continue. Oke. Lalu oke di sini. Nah, muncul seperti ini ya. Muncul seperti ini. Ini lalu saya copy. Ini saya copy ya. Lalu saya paste. Nah, kalau di paste dia akan bentuknya seperti ini. Ya. Ini saya paste. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Kalau data seperti ini kan output-nya adalah, output SPSS ya, murni. Maka caranya ya kita tabelkan dulu gini ya.
Nah, baru pilih yang ini, mau biru, mau ini silahkan. Nah, ini dia. Jadi output-nya nggak, ngopi langsung dari, si SPSS-nya. Nah, kalau sudah saya masukkan lagi di Excel. Ya, ini saya paste, lalu saya ambil saja yang, ininya, min-nya saja. Nah, ini dia. Nah, ini dah, dapat ini, 2 angka di belakang koma aja, baru saya klik di sini, insert, nah ini dia. Nah, pilih yang paling ujung aja nih, yang sudah agak lebar gitu ya grafiknya. Kalau mau dilebarin ini sebenarnya bisa, kita klik kanan ya, klik kanan format data series, di sini kita klik, ini gap-nya kita kecilin, ya. Nah, ini dia, kita kecilin. Nah, ada yang menarik kalau misalkan kalian senang warna-warni gitu ya, tinggal klik lagi nih di fill-nya. Nah, di sini ada vary color by point, klik aja di sini. Nah, dia otomatis dia akan berwarna sendiri ya, vary color by point. Nah, lalu ya, di sini kita lihat, ini kan seolah-olah, jaraknya jauh ya. Nah, ini skalanya tinggal kita ganti. Kita klik kanan di sini, ya format axis, minimumnya saya ganti 50. Ya, ini gitu, 50. Nah, maka dia akan terlihat, jauh lebih proporsional tadi. Nah, baru kita masukkan, data masing-masing, begini. Mau angkanya diganti boleh. Ini dia. Nah, ini terlihat perbedaan rata-rata ya. Ini bedanya kalau kamu pakai yang polos ya, yang tadi yang biru semua, atau pakai yang warna-warni. Nah, itu silakan aja memilih yang mana. Tapi nggak usah satu-satu diwarnain karena secara otomatis Excel itu vary by color per point itu dia otomatis dia akan ngasih warna yang berbeda. Nah, apa indikasinya dari data ini terlihat bahwa memang persepsi responden terhadap si X6 ini paling tinggi ya, tingkat ketujuannya. Lalu ini X3 ketinggi kedua ya, 88,14. Terendah adalah Y. Nanti kita mau lihat mana yang paling mempengaruhi si Y-nya ya, X1, X2, X3, X4, X5, X6 seperti itu ya. Sehingga nanti bisa, memenuhi, kriteria model yang bagus seperti apa. Nah, di sini terlihat bahwa saya tulis ya, hasil deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata persepsi responden ya terhadap variabel X6 adalah yang menghasilkan nilai rata-rata skor tertinggi sebesar 89,03. Tertinggi kedua adalah, S3 88,14 dan skor terendah adalah Y 80,36. Namun tetap di atas 80% ya, berarti dalam kategori memang yang sangat baik. Nah, langkah berikutnya nanti kalian boleh, "Bu, kalau saya nanti pas ujian boleh nggak misalkan polos begini?" Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kalau misalkan kalian presentasi gitu ya, nggak mau polos tapi warna-warni, tadi saya sudah ajarkan caranya tidak perlu satu persatu dikasih warna gitu ya, karena secara otomatis kalau di fill itu ya tinggal kamu pilih aja vary color color by point gitu, seperti itu. Nah, berikutnya adalah langkah berikutnya, perhatikan, adalah melihat korelasi parsial. Nah, korelasi parsial diharapkan bisa jadi dua poin, yaitu korelasi parsial antar independennya, antar X-nya. Yang kedua adalah korelasi antara X dengan Y-nya, ya, seperti itu. Jadi jangan, langsung semuanya gitu, ya. Karena kan waktu itu saya ajarkan semuanya ya, X dengan Y-nya semuanya. Namun nanti pada saat ujian, kalian korelasikan dulu X dengan X-nya ya, lalu X dengan Y-nya, seperti itu. Nah, caranya ini tidak bisa langsung dari, SPSS boleh, X dulu baru X dengan Y, atau bisa sekaligus tapi kita editnya di Excel ya, kita korelasikan. Analyze di sini ya, correlate, bivariate. Saya masukkan, yang dummy-nya nggak perlu, kita masukkan di sini. Kalau sudah kita okekan. Nah, ini saya copy ya. Ini saya copy, lalu saya masukkan di Excel, di sini. Di Excel aja. Saya bikin 2 kali, ya. Ini saya delete aja, ya. Lalu ini saya delete, yang ini nih. Saya delete, baru saya copy hanya yang ini saja. Seperti itu ya. Sangat mudah. Nah, ini saya copy, saya kotak-kotakin dulu ya. Nah, di sini. Jadi saya buat begini, gitu. Lalu saya tabelkan.
seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini terlihat nih layout-nya saya repeat header row ya. Repeat header row itu untuk fungsinya supaya di halaman berikutnya judulnya ikut. Nah, seperti ini. Nah, ini repeat header row. Nah, kalau kita lihat di sini, info yang memang ditimbulkan dari variabel X ini korelasinya adalah info terkait multikolinearitas, ya. Kalau antar X-nya tinggi, berarti ada indikasi multikolinearitas. Nah, kita lihat di sini. Si X1 kita lihat, X1 terhadap X yang lain, ya, itu tidak ada yang di atas 0,8, karena kan syaratnya waktu itu saya bilang di atas 0,8 ya. X2 kita lihat tidak ada yang di atas 0,8. Ya. Jadi aman, masih aman dari multikolinearitas. Meskipun memang, yang paling, akurat pakainya VIF ya, ini juga aman, tidak ada yang korelasinya di atas 0,8, ini juga aman, tidak ada yang korelasi di atas 0,8. Ini juga sama, X5 juga tidak ada yang korelasi di atas 0,8, dan X6 juga tidak ada korelasinya di atas 0,8. Kalau satu ya wajar karena dengan dirinya sendiri. Nah, sehingga hasil dari ini menyebutkan bahwa hasil korelasi parsial antar variabel independen itu menunjukkan bahwa tidak ada korelasi ya, indikasi adanya multikolinearity. Ya, hal itu dikarenakan korelasi antar X-nya itu kurang dari 0,8 ya, kurang kuat. Ya berarti memang tidak ada multikolinearitas. Nah, selanjutnya saya tinggal copy ya untuk yang X, ya ini aja saya delete ini. Nah, ini dia. Cukup sampai sini, sampai X6 gitu ya. Saya delete. Setup gitu. Nah, ini begini. Nah, maka sudah otomatis ini adalah korelasi antara X dengan Y. Nah, ini dia. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat sini ya. Prosesnya sama ya, tabel desainnya tinggal dipilih warna kuning. Nah, dilihat di sini bahwa korelasi terkuat adalah X5 terhadap Y ya. Berikutnya adalah X2 terhadap Y. Dari sini terlihat bahwa seluruh korelasi X1 sampai X6 itu memiliki korelasi yang signifikan positif terhadap Y-nya, ya. Terendah adalah X3. Cukup seperti itu aja supaya nanti kita bisa mengidentifikasi jangan-jangan nih yang signifikan X5 nih karena dia paling kuat, ya. Nah, habis setelah korelasi baru kita analisa regresinya, ya. Regresinya, ya, kita buat di sini, analyze gitu ya, regression linear. Ini dia, kita masukkan dependent variabelnya, ini dependent, lalu dimasuk nih. Masukin sampai sini. Nah, jangan lupa dummy-nya sudah dimasukkan. Kita masukkan di sini. Ya. Kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita klik statistik ya. Di sini kita klik statistik, kita klik R square, deskriptif, ini untuk VIF-nya, ini Ruby Mason-nya. Oke, kita continue. Ya. Lalu kita klik save, ya. Kita klik unstandardized. Motif, bentar ya, udah sama nih. Ini unstandardized ya, continue. Ya, kalau sudah kita oke kan. Ya, pasti papan pertama yang kita interpretasi adalah model summary, yaitu adalah R square-nya, ya. R square-nya 25,2%. Jadi kalau kita copy, ya, kalau kita copy di sini, kita copy, lalu kita masukkan ke dalam Word ya, dan pastikan bahwa tabelnya dibuat seperti ini ya. Nah, biasanya hasilnya seperti ini dulu nih kalau dibikin poster biasa gitu ya. Nah, seperti ini dia akan motong. Nah, kalau motong begini, maka cara mudahnya adalah kita atur dulu dengan klik kanan ya, auto fit to content. Nanti bentuknya seperti ini. Udah tinggal kalian buat desainnya seperti apa. Ini tinggal tarik sedikit. Nah, gitu ya.
Nah, R-square-nya ternyata atau koefisien determinasinya 25,2%. Berarti keragaman yang dijelaskan oleh faktor-faktor X tadi dari X1 sampai X6 tambah dummy itu cuma 25,5%. Ini kecil. Dari R-square ini akan ada indikasi bahwa jangan-jangan yang signifikan nggak banyak nih, ya gitu. Ya. Jadi R-square itu menunjukkan berarti kontribusinya sedikit. Nah, itu nggak masalah ya karena namanya model kan mencari yang terbaik. Berarti sisanya 74,8 dijelaskan oleh faktor lain di luar model ya. Nah, berarti kalau R-square kecil di bawah 50 ada indikasi variabel signifikan tidak akan banyak ya, dan tidak semuanya signifikan. Nah, berikutnya adalah yang uji ANOVA, uji F-nya, uji fit model. Kita copy di sini ya, lalu kita bikin hipotesis H0-nya model tidak fit, H1-nya model fit. Nah, seperti saya bilang tadi, tabelnya jangan sama persis dengan yang output SPSS. Jadi kita bisa edit ya dengan tadi table desainnya supaya tidak benar-benar mirip output dari SPSS. Ini nilai probability-nya 0,00 lebih kecil dari 5%, maka tolak H0. Artinya model fit. Model fit ini di sini ingat kalau uji F itu model fit itu artinya minimal ada satu variabel X yang signifikan terhadap si Y-nya. Ya. Nah, dari uji F berarti kita lanjut ke uji T yang ini, ya. Ini kalau kita copy gini ya, saya copy, nanti pada saat di ujian tolong hal, data yang nggak penting, yang nggak diinterpretasikan dibuang saja. Misalnya ini hasil uji T-nya seperti ini, gitu ya. Uji T-nya, terus saya outfit seperti ini, ya nanti dia bentuknya begini ya. Nah, ini atas saya buang, ya ini saya buang, caranya gitu. Terus ini juga saya buang, yang bawah ya, ini saya buang, delete row, baru yang ini terakhir saya delete. Nah ini, jadi sisa ini aja. Nah ini dia. Sisa ini baru saya buat bentuk seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi yang tadi yang nggak saya interpretasi adalah yang bagian ini nggak saya interpretasi, maka ini yang saya drop. Tapi pada saat saya drop copy paste dari sini, maka yang pertama dilihat adalah koefisien dan dependent variabelnya. Karena kalau ini nggak bisa langsung di apa? Di delete ya. Nah, terus kita buat persamaan, Y sama dengan 12, minus 12 ya, 547 min 0,09 plus 0,330 X2 plus 0,109 X3 plus 1 0,144 X4 plus 0,327 X5 plus 0,166 X6 dan minus 0,058 dummy jenis kelamin. Nah, sekarang kita akan interpretasikan dari output T hitungnya dengan probability-nya. Ini ya, di sini. Ini kita lihat. Lalu kalau signifikan, koefisiennya silakan diinterpretasi. Nah, di sini terlihat bahwa ya pengaruh X1 terhadap Y dengan hipotesis sebagai berikut ya. Beta 1 sama dengan 0, beta 1 tidak sama dengan 0 dengan probability-nya 0,937. Karena probability-nya 0,937 lebih besar 5%, maka terima H0, artinya si X1 tidak signifikan pengaruhnya terhadap si Y. Karena tidak signifikan, maka tidak perlu diinterpretasikan variabel atau koefisien dari regresinya, karena dia tidak punya pengaruh. Lanjut ke X2, ya. Beta 2 sama dengan 0, beta 2 tidak sama dengan 0, dengan nilai probability-nya 0,007 di sini, ya. Lebih kecil dari alfa 5%. Maka tolak H0, artinya X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, karena dia berpengaruh, maka kita interpretasikan koefisien si X2-nya. Ingat bahwa satuan dari seluruh variabel itu sudah persen, maka interpretasinya langsung persen. Artinya kenaikan 1% X2 akan mampu meningkatkannya sebesar 0,330% dengan asumsi ceteris paribus. Nah, ini akan diinterpretasikan kalau memang variabel tersebut signifikan. Selama variabel tidak signifikan, maka koefisiennya tidak perlu diinterpretasi. Lalu kita uji dengan X3, ya, X3 beta 3 sama dengan 0, beta 3 tidak sama dengan 0. Kita lihat di sini X3, nilai probability-nya adalah 0,331. Ya, 0,331 lebih besar 5%, maka terima H0, artinya X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Lalu X4, beta 4 sama dengan 0, beta 4 tidak sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini X4, probability-nya 0,284 ya. 0,284 lebih besar ya dari alfa 5%, maka terima H0. Artinya emang X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Lalu X5. X5 kita lihat di sini ya. Nilai probability-nya 0,021. Ini pasti lebih kecil dari alfa 5%. Ya, maka tolak H0, artinya X5
berpengaruh signifikan terhadap Y. Pengaruhnya positif karena koefisien regresinya di sini S5 adalah 0,327. 0,327 artinya karena sudah 1/6%, kenaikan X5 1% akan mampu meningkatkannya sebesar 0,327% dengan asumsi ceteris paribus, ya. Lalu ini X6 terhadap Y kita lihat di sini probability-nya 0,222 ya. Karena lebih besar dari alfa 5%, maka terima H0 artinya X6 tidak berpengaruh signifikan, maka tidak perlu diinterpretasikan. Lalu kita uji pengaruh jenis kelamin, beta 7 sama dengan 0, beta 7 tidak sama dengan 0. Kita lihat nilai probability-nya 0,976 ya. 0,976 lebih besar 5%, berarti terima H0. Artinya jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadapnya. Atau dengan kata lain, tidak ada perbedaan yang signifikan ya antara rata-rata Y ya di jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Nah, ini tadi saya bilang dibuktikan di awal bahwa R-square kecil itu menunjukkan hanya si X5 dan X2 saja yang signifikan terhadap Y, sedangkan X yang lain tidak signifikan. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik, kita lakukan normalitas residual ya. Tadi kan kita sudah klik save residual unstandardized, ini sudah ada ya. Kita akan uji asumsi normalitas residualnya seperti biasa analyze, non parametric test, legacy dialog sama one sample KS. Di sini kita klik ya. Kita masukkan unstandardized residualnya di sini, lalu kita klik di sini. Nah, hasilnya tidak normal ya, tapi tidak masalah kalau normal itu boleh dilanggar. Nah, ini kita klik di sini, kita kasih desain tabelnya seperti ini. Nah, boleh. Nilai probability-nya 0,00 lebih dari 5%, maka tolak H0 artinya asumsi residual menyebar normalnya tidak terpenuhi, tidak masalah ya, karena blue itu yang penting multicol ya, tidak ada ya. Nah, uji multicol. Uji multicol diperoleh dari satu hasil korelasi parsialnya antar variabel independennya menunjukkan tidak ada yang nilainya di atas 0,8 dan dari nilai VIF-nya di sini ya, hasil VIF-nya di sini ya, ini tidak ada yang di atas 10 ya, sesuai dengan syarat bahwa nilai VIF-nya ya, semuanya di bawah 10 ya. Artinya sudah bebas dari multikolinitas karena multikol ini adalah pelanggaran asumsi klasik yang paling panas ya dampaknya terhadap model regresi ya. Artinya dia kalau terjadi pelanggaran ya akan berbias ya dan juga menjadi tidak sah koefisien regresi yang diestimasi. Lalu uji otokorelasi kita lihat dari nilai Durbin-Watson di sini. Kita lihat Durbin-Watson 1,683 ya. 1,683 ini dia akan jauh mendekati 2 dibanding mendekati 0, maka kita sudah bisa menganggap bahwa tidak ada autokorelasi. Dan enaknya ya, ini nanti saya tambahkan di sini ya. Nah, untuk data cross section ya, cross section ya, auto korelasi ya menjadi tidak terlalu dipentingkan ya. Karena memang antar data tidak mungkin ada hubungan. Kenapa? Nggak mungkin kan orang pertama kalau jawab tergantung dari orang kedua. Nah, seperti itu. Jadi biasanya tidak terlalu dipentingkan kalau untuk uji autokorelasi. Kecuali di data time series, karena data time series secara data juga sudah berhubungan. Nah, uji homoskedastisitas tahapannya masih ingat ya, memang di sini kita harus running dulu ya, dengan menghitung kembali learn residual kuadrat. Ini compute variable, saya kasih judul learn residual gitu ya. Learn residual, lalu kita buat di sini logaritma natural learn. Nah, ini dia. Kita klik unstandardized residualnya, lalu kita pangkatkan 2. Oke. Akan muncul di sini ya adalah learn residual. Nah, ini dia. Nanti ini kita akan regresikan ya, seperti biasa kita analyze regression lagi, linear. Nah, ini Y-nya kita ganti dengan learn residual. Kalau sudah, kita oke-kan. Nah, kita butuh adalah ANOVA-nya saja, ini kita copy. Kita copy, kita masukkan di sini ya ANOVA-nya. Seperti biasa. Nah, ini nanti biasa ya, tadi saya bilang di paste lalu kita buat seperti ini. Nah, nilai probability-nya 0,171 ya, lebih besar dari alfa 5%, maka terima H0. Artinya asumsi residual menyebar normalnya terpenuhi. Nah, ini di sini artinya asumsi
residual yang homoskedastis ya. Homoskedastisitas terpenuhi. Kesimpulannya berarti, dari total 7 variabel independen yang mempengaruhi ya, Y, ternyata yang signifikan hanya S2 dan S5, ya. Dibandingkan besarnya pengaruh ya, jika dibandingkan besarnya pengaruh S2 dan S5 terhadap Y, maka bisa dilihat, boleh karena ini satunya sudah persen, ya, boleh kalian bandingkan standardized, unstandardized karena satunya sudah sama, hasilnya sama kok ya. X2 0,330, di sini ini X berapa nih, X5 ya, kita pakai yang standardized saja, yang sudah distandarisasi. Di sini X2 330, ini 327, tapi kalau kita lihat dari standardized coefficient beta, ini cuma bedanya sedikit ya. Nah, cuman di sini kita lihat bahwa X5 lebih besar dibanding S2. Maka bisa kita bilang bahwa berdasarkan standardized coefficient beta, bahwa X5 memiliki pengaruh lebih besar dibanding X2 terhadap Y. Nah, lalu dari hasil uji model sudah fit. Nah, hasil uji Blue menunjukkan model regresi bersifat Blue karena asumsi klasiknya terpenuhi semua dari SPSS yang sudah kita running ya. Jadi normalitasnya, meskipun normalitas tidak terpenuhi, tapi itu memang uji asumsi yang boleh dilanggar. Homoskedastis sudah, tidak ada autokorelasi dan tidak ada multivariatas, sehingga target untuk Blue-nya itu terpenuhi ya, seperti itu. Nah, ini nanti yang akan menjadi template ya sampai pada kesimpulan pada saat nanti ujian kalau kalian terima data yang bersifat cross section. Jadi tahapan-tahapan ini dilakukan. Jadi kalian bisa simpan ini untuk untuk bahan sebagai template nanti kalau terjadi ataupun kalian nerima data yang datanya adalah cross section ketika regresi berganda, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana mengolah gitu ya, mengolah hasil regresi linear berganda ini dengan eFuse gitu ya. Nah, kan saya waktu itu sudah jelaskan pakai eFuse itu yang ECM sama panel ya. Nah, sekarang bagaimana Bu kalau saya mau regresinya pakai eFuse tapi datanya seperti ini caranya ya. Nah, tapi terserah ya, nanti kalian boleh pakai eFuse ataupun boleh pakai SPSS. Ini saya buka eFuse-nya. Sini. Oke. Oke. Nah, create a new work file ya. Ini create new work file. Nah, kemarin itu kan kita pakainya yang date untuk time series ya. Balance panel untuk data panel. Lalu bagaimana dengan yang prosesnya nah ini nih, unstructured atau undate. Nah, terus ditanya sama dia berapa observasinya 274. Ya, kalau sudah kita oke kan. No, lalu ini saya close. Akan muncul seperti ini, total 274 observation. Lalu kita masukkan datanya, quick, empty group edit series. Seperti biasa kita masukkan di sini. Lalu kita tarik ya di ujung, jangan lupa ditarik di ujung sampai keluar row yang kosong ini, row kosong. Ya, ini row kosong. Lalu saya copy datanya yang tadi, yang Excel tadi. Nah, ini dia. Nah, ini kita copy. Ini dia. Nah, kalau mau deskriptif ya tinggal view, deskriptif statistik, common sample. Nah, ini deskriptif. Ya. Jadi tinggal copy, mau diambil yang mana boleh pakai ini, ya. Berarti kamu tinggal, masukin mini aja lalu dibikin, rata-rata dengan grafik di Excel, ya. Kalau mau korelasi tinggal view, covariance analysis di sini, kamu klik correlation dengan probability. Nah, ini dia, kita okekan. Maka dia akan keluar di sini, nilai korelasi dengan probability-nya, dan tidak ada yang di atas 0,8, ya. Nah, ini caranya seperti ini. Sama seperti regresi biasa, cuma bedanya tampilan, awalnya pada saat meng-entry itu harus dengan observation. Nah, ini dia kita masukkan variabel Y, lalu X1, X2, X3, X4, X5, X6, lalu dummy jenis kelamin. Klik kanan open as equation. Nah, ini dia. Ya, kalau sudah kita okekan.
Nah, muncul hasilnya sama. Yang signifikan X2 dan X5. R-square juga sama, 25%. Turbinosnya juga sama. Nah, uji asumsi klasiknya sama seperti yang uji kointegrasi ya, regresi kointegrasi dengan view. Di sini residual diagnostik, ini normality-nya ya, uji normalitas kita klik. Nah, ini sama ya, nggak normal juga hasilnya. Lalu yang uji homoskedastis, residual diagnostik, heteroskedastis test, kita boleh pakai Bruce Pagan ya, ini homoskedastis. Nah, ini sudah di atas 0,5 ya probability-nya, berarti sudah homoskedastis. Nah, pada saat uji autokorelasi di sini dia berbeda. Kalau kita tadi pakai pendekatan Dorwin-Mason, di sini ujinya dia bilang katanya ada autokorelasi. Lalu bagaimana Bu, saya pakai yang mana? Pakai pendekatan DW boleh. Jadi kita pakai pendekatan yang memang mendekati bahwa memang tidak ada autokorelasi. Nah, ini output-output yang memang akan sama seperti format Word ini kalau memang kalian pakai si Ifuse ya untuk identifikasi tahapan analisa regresi berganda dengan variabel yang memang cukup banyak ya, dan ingat ya, R-square kecil bukan berarti modelnya jelek, tapi memang menunjukkan bahwa yang mempengaruhi Y itu nggak banyak. Karena semakin banyak X yang mempengaruhi Y, semakin kuat korelasinya, itu biasanya R-square-nya akan lebih tinggi, seperti itu ya. Nanti kalian silahkan kerjakan data yang sudah saya siapkan ya. Ini namanya data latihan soal ya. Kalian kerjakan dengan menggunakan template seperti ini. Ya jangan mentang-mentang template udah dikasih itu sama sekali nggak diedit gitu ya, sampai nama-namanya nggak ada yang berubah misalnya, nah jangan, angkanya nggak diubah gitu, main masukin aja. Tetap harus ada usaha ketika tahu itu variabelnya apa, karena nanti di ujian ketika template-nya sudah ada, kalian tahu mana yang bisa diubah, mana yang tidak bisa diubah gitu, ya seperti itu. Oke, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan terkait tadi tahapan untuk dijadikan template ya, pada saat nanti UAS kalau kalian ketemu soal yang menggunakan data cross section seperti itu. Silakan. Nanti kalian kirim satu aja ya yang ngerjain, nanti saya periksa, kalau ada yang salah saya infokan, nanti tolong diperbaiki kalau misalkan titik salahnya di mana, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan, nanti silakan setelah ini kerjakan dan saya mau lihat hasil analisanya dari data yang tadi ya, data yang baru, nanti kalian coba olah dengan satu tambahan variabel dummy, hati-hati variabel dummy-nya tidak sama dengan soal yang tadi saya kerjakan, tapi kalian lihat lagi bagaimana membuat variabel dummy di dalam model regresi kalau kategorinya lebih dari 2, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nanti minggu depan tuh tanggal merah ya, 25 dan tanggal satunya juga, hari Senin ya. Jadi minggu depan, tidak ada kelas pengganti dulu karena saya lagi cuti seminggu ya, saya sampai akhir tahun, tidak di Indonesia gitu. Jadi, tidak bisa ada pengganti. Nanti penggantinya mungkin setelah tahun baru saja ya, seperti itu. Jadi kalian, kalau perlu absen ya absen aja nggak apa-apa ya, nanti kita cari penggantinya setelah, tahun baru, ya seperti itu. Oke, kalau tidak ada saya tutup, terima kasih untuk waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.